Bangunan yang dikenal dengan nama Gedung Presiden ini dulunya merupakan gedung bioskop yang memiliki 3 teater. Gedung yang dahulunya merupakan salah satu bangunan yang cukup megah di kota Padang ini dimiliki oleh salah seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang sebutlah dengan inisial V. V selaku pemilik gedung dikenal memiliki istri dari kalangan artis dengan menyandang predikat sebagai gedung kepunyaan suami dari seorang artis ibu kota, menjadikan nilai jual tersendiri pada gedung ini. Agaknya dengan melihat begitu banyaknya pengunjung yang datang memunculkan inspirasi di benak V untuk menyulap salah satu ruangan menjadi tempat hiburan malam yang kemudian hari dikenal sebagai Musro Presiden. Musro Presiden ini sempat menjadi primadona serta sentralnya hiburan malam di kota Padang. Selain didukung oleh sound system yang sangat bagus, pengunjung pun dimanjakan dengan lagu-lagu terbaru dan dinamis. Namun, seiring perputaran waktu, pengusaha lain pun mulai melirik bisnis hiburan malam karena prospeknya yang bagus. Karena persaingan yang sedemikian keras inilah yang kemudian menjadi pangkal sebagai macam terjadinya ritual digelar di gedung Musro Presiden. Maksudnya tak lain tentu agar tetap eksis di kancah persaingan bisnis hiburan malam. Sadar atau tidak, berbagai ritual, sesaji, ataupun persembahan di suatu tempat dapat mengundang makhluk halus untuk menetap di tempat tersebut. Nah, kalau sudah begini, tentu kita sendiri yang akan repot, karena sesuatu saat pasti akan mengganggu. Kenyataan ini yang terjadi di Musro Presiden. Makhluk halus yang merasa diundang mulai menunjukkan eksistensinya. Kejadian menegangkan pertama kali berlangsung di toilet lantai dasar. Ini menimpa salah seorang pengunjung wanita. Malam itu, di tengah hiruk-pikuknya alunan musik disco yang dimainkan para disc joker, tiba-tiba penjaga pintu Musro Presiden dikejutkan teriakan seorang wanita dari dalam toilet. Setelah keluar, wanita tersebut menuturkan bahwa di kala itu toilet sedang sepi, namun karena keinginan buang hajat kecil, dia langsung saja masuk. Tanpa curiga sedikit pun, ia langsung membuang air kecil di salah satu ruangan yang ada di toilet dasar tersebut. Selepas membuang hajat, dia berniat segera keluar. Namun, pintu toilet mendadak macet. Walau telah dicoba didorong dengan sekuat tenaga, namun sulit dibuka. Kejadian ini bertambah mencekam dengan keran air yang tiba-tiba hidup mati dengan sendirinya, sehingga menimbulkan rasa takut yang teramat sangat. Di tengah kepanikan, wanita malang tersebut langsung berteriak histeris sehingga mengundang banyak orang. Selain toilet lantai dasar, ada satu lagi tempat yang banyak menyimpan misteri, yakni ruangan genset. Hal ini diketahui oleh seorang teman yang bernama Ricky Mardona. Menurut Ricky, orang tuanya yang bernama Buyung mengalami peristiwa yang tak mungkin terlupakan seumur hidupnya. Dalam kesehariannya, Pak Buyung berjualan masakan Padang di depan Musro Presiden. Sebagai tokoh yang sangat dituakan dan disegani, Pak Buyung pun mendapatkan fasilitas listrik gratis di kedai miliknya. Karena tempat yang strategis, kedai Pak Buyung pun ramai dikunjungi mereka yang datang ke Musro Presiden. Pernah suatu kali ketika kedai sedang ramai, tiba-tiba listrik mati.
Jelas kejadian ini membuat Pak Buyung kelimpungan dan langsung berinisiatif untuk menghidupkan genset untuk penerangan. Tapi apa daya, begitu Pak Buyung sudah dekat dengan ruangan genset, sepasang mata menangkap sosok makhluk. Ketika diperhatikan dengan seksama, jantung Pak Buyung pun tiba-tiba terasa berhenti berdetak. Sekujur tubuhnya menggigil seperti diserang malaria. Betapa tidak, sosok yang dilihat di atas atap pelabuhan ruang genset tersebut ternyata adalah sosok genderuwo atau siampak menurut orang Minang. Sosok yang selama ini hanya cerita itu telah menampakkan wujudnya di depan Pak Buyung. Memang gedung Musro Presiden penuh dengan cerita-cerita mistis, ditebar dan di sekelilingnya makhluk halus. Namun melalui kisah nyata ini hendaknya dapat membuat kita semua menjadi lebih bijak dalam menjauhi berbagai ritual. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam lembah syirik. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.